sebesar Rp30.000 untuk sekali melintas. Selasa 5 April besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji coba menghapuskan sistem 3-in-1 di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta yang sering mengalami kemacetan. Rencananya sistem 3-in-1 ini akan digantikan dengan sistem ERP karena dianggap bisa mengendalikan volume kendaraan di ibu kota. Tarif dasar yang akan ditetapkan sebesar Rp30.000. Namun tarif tersebut bisa diturunkan ataupun dinaikkan tergantung pada pola lalu lintas setiap harinya. Bisa naik turun, kalau kita nggak bisa naikin. Kalau 30.000 kamu masih lewat, saya naikin 50 masih lewat 100.000 aja, sampai kamu kapok. Iya, standar bawah 30.000. Tapi bisa juga kami gratiskan. Bisa ada hari tertentu nggak usah bayar, jam tertentu nggak usah bayar. Jadi kita intinya tuh ngatur volume kendaraan atau diskon 50 di debit. Ya kita ngatur kan kita udah dapat pola jam kendaraan, hari apa, jam berapa yang sibuk. Nah kalau kita pengen, oh kayaknya jalan ini terlalu kosong nih di jam segini. Orang pada menghindar karena 3-in-1, karena ada ERP. Nah kita akan turunkan. Menjelang penghapusan kebijakan 3-in-1, para joki masih beredar di jalan. Namun di beberapa wilayah seperti Jalan Sudirman dan Asia Afrika, joki 3-in-1 mulai sepi. Polisi pun masih memeriksa setiap kendaraan yang memasuki kawasan 3-in-1. Uji coba penghapusan kebijakan 3-in-1 akan berlaku pada 5 April mendatang, di mana uji coba ini pun diberlakukan karena melihat tidak adanya efektivitas dari kebijakan ini karena kemacetan pun masih terjadi dan bahkan tingkat kecelakaan pun tidak berkurang. Dan salah satunya yaitu alasan penghapusan ini karena adanya joki 3-in-1. Dan satu hari menjelang uji coba, joki 3-in-1 pun masih mencari mobil-mobil untuk mereka tumpangi. Salah satunya adalah Ibu Ina yang sudah bekerja sebagai joki 3-in-1 selama 7 tahun. Ibu, tanggapannya bagaimana nih mengenai penghapusan 3-in-1 ini? Oh, sebenarnya saya tidak setuju, Mbak, karena saya penghasilan saya dari sekolahin anak sampai sekarang kuliah, sampai kerja anak-anak. Jadi saya kalau udah tua gimana ya, Mbak? Sedangkan jualan aja diusir-usir sama kamtip, ya kan? Dia menyusahkan orang yang kecil, ya kan, gitu kan? Jadi kita nggak diawasin sama orang-orang yang kecil ini. Jadi saya mau jadi apa gitu. Nanti setelah penghapusan ini berarti apa nih pekerjaan yang akan Ibu lakuin? Saya juga nggak tahu masa kedepannya lagi. Ya, diharapkan dengan penghapusan kebijakan ini, joki-joki 3-in-1 pun sudah tidak ada dan kemacetan diharapkan berkurang. Karena nanti Dinas Perhubungan pun akan melakukan penertiban, yaitu dengan menambahkan 600 armada bus yaitu Transjakarta, dan juga nanti lalu lintas pun akan dialihkan yaitu besok dari Sisingamangaraja, Medan Merdeka Utara, Senayan dan juga Gatot Subroto. Dari Jakarta, Minanti Rocenta, Ridwan Bima, Metro TV. Beralih ke Kota Bogor, Jawa Barat, untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor, pemerintah kota akan memberlakukan sistem satu arah lingkar Kebun Raya. Dalam uji coba selama 4 hari ini, malah terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan yang biasanya lancar. Pemberlakuan sistem satu arah mengitari Kebun Raya searah jarum jam sempat membuat kemacetan parah di beberapa ruas jalan seperti Jalan Pajajaran dan Jalan Kapten Muslihat. Banyak pengendara yang tidak tahu sistem satu arah di sekitar Kebun Raya sehingga berusaha memutar atau mencari jalan alternatif. Dalam 4 hari uji coba sistem satu arah, muncul sejumlah reaksi mengecam rekayasa lalu lintas yang bertujuan mengurai kemacetan Kota Bogor ini. Wakil Wali Kota Bogor, Usman Hariman, berjanji akan mengevaluasi uji coba tersebut untuk kemudian diputuskan diberlakukan atau tidak. Memang dari awal dikasih tahu mungkin akan lebih rapi ya Bogor ya. Harapannya kita sebagai warga Bogor ya pengennya nggak macet lah ya. Harapannya apa Pak? Ya, kayak harapannya bisa ini aja yang seperti biasa lagi. Ya, menyulitkan Pak. Bagaimana nasib 10 WNI yang menjadi sandera? Sesaat lagi Metro Siang menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sementara keluarga WNI yang masih disandera di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf mencemaskan batas waktu penyerahan uang tebusan yang jatuh 4 hari lagi. Batas waktu pembebasan korban hingga tanggal 8 April atau 4 hari ke depan membuat Carlos Barahama, ayah Peter Tongsen, nahkoda kapal yang dibajak kelompok Abu Sayyaf, semakin khawatir akan nasib Peter serta 9 ABK lainnya. Bila dalam waktu dekat uang tebusan tidak disediakan
Carlos mengkhawatirkan kelompok Abu Sayyaf akan membunuh 10 WNI tersebut. Kelihatannya ada yang mau dan ada yang tidak mau untuk memberikan tebusan itu. Dan kalau mendengar itu pernyataan dari pemerintah Filipina bahwa Indonesia tidak perlu memberikan tebusan itu kami sangat khawatir pernyataan itu. Sementara itu Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Selain itu, pasukan pemukul reaksi cepat yang tengah berlatih di Tarakan, Kalimantan Utara, menurut Presiden, telah disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan upaya dialogis. Namun upaya penyelamatan tersebut masih menunggu izin dari pemerintah Filipina. Sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan. Udah terus saya pantau Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi untuk masuk ke wilayah negara lain harus ada izin. Dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri yang juga selalu saya kontak, harus ada izinnya dari parlemen. Nah ini yang masih belum. Tetapi lagi yang terakhir, ini opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandra. Hingga saat ini latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat TNI yang berasal dari 3 matra yaitu darat, laut, dan udara masih berlatih di Tarakan, Kalimantan Utara. Tim Liputan Metro TV. Batas waktu yang diberikan kelompok Abu Sayyaf untuk membayar tebusan hanya tersisa 4 hari lagi. Pembebasan 10 warga negara Indonesia masih menunggu pembayaran uang tebusan dan hasil negosiasi. Berikut laporan reporter Desi Fitriani dan juru kamera Azizul Hakim dari Zamboanga, Filipina Selatan. 4 hari menjelang batas waktu penyerahan 10 warga negara Indonesia, sampai saat ini masih terus dilakukan negosiasi ataupun opsi-opsi untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia tersebut. Dan saat ini saya berada di kawasan Zamboanga Island, tepatnya di pesisir pantai Zamboanga. Kawasan ini yang paling dekat dengan kawasan Kepulauan Sulu, atau sekitar 4-7 jam perjalanan dengan menggunakan kapal cepat ataupun kapal biasa yang bertolak setiap harinya dari Zamboanga Airport tersebut. Dan memang sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti apakah tanggal 8 April mendatang menjadi batas akhir dari penyerahan 10 sandera warga negara Indonesia, karena memang sebelumnya pihak kelompok Abu Sayyaf memberikan batas waktu tanggal 31 Maret kemudian diperpanjang pada tanggal 8 April, dan apakah mereka akan memperpanjang batas penyerahan uang tebusan ataukah memang ini batas akhir dari kesepakatan mereka sendiri. Sampai saat ini pemerintah Indonesia dibantu oleh pemerintah Malaysia masih terus mengupayakan berbagai opsi-opsi ataupun kemungkinan-kemungkinan agar 10 warga negara Indonesia awak kapal dari Brahma 12 dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Dan tidak hanya 10 warga negara Indonesia, tetapi juga ada sekitar 25 warga negara asing lainnya, itu para turis dan juga para pelaut yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf, yaitu dari 10 warga negara Indonesia, 6 dari Filipina, 2 Belanda, dan 1 warga negara Italia dan Norwegia. Terakhir adalah 4 orang warga negara Malaysia yang ditawan pada tanggal 1 April lalu. Dan dari informasi yang kami terima bahwa sampai saat ini keberadaan 10 warga negara Indonesia masih berada di kawasan Masjid Punjungan Kiram, Kaligalang, Calung Sulu, di Kepulauan Sulu, dan mereka di bawah komando kelompok Abu Sayyaf, Al-Hasbi Miaba dan juga Udon Hasim, tetapi mereka di bawah pengawalan 2 kelompok kecil yaitu Sahirul Sahiral dan Taib Lukman. Apakah tanggal 8 menjadi titik kesepakatan yang berakhir dengan keselamatan sandera, karena memang sampai sejauh ini pihak militer dari Filipina sendiri belum memberikan izin kepada militer atau TNI Indonesia untuk memasuki wilayah mereka karena tidak ada undang-undang atau konsekuensi untuk masuknya pasukan asing ke Indonesia. Dan kita masih menunggu karena semua operasi yang dilakukan atau negosiasi yang dilakukan secara tertutup. Dari kawasan Zamboanga, Mindanao, Filipina Selatan, Desi Fitriani, Azizul melaporkan.
Tim operasi Tinombala berhasil menangkap pemasok senjata dari Filipina yang ditujukan untuk kelompok bersenjata pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Aparat menduga kuat adanya hubungan antara kelompok teroris Santoso dengan kelompok bersenjata di Filipina. Dugaan adanya keterkaitan kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah dengan kelompok bersenjata di Filipina semakin menguat. Adanya konektivitas tersebut terungkap pasca ditangkapnya salah satu anggota kelompok terduga teroris. Pemasok senjata dari Filipina yang ditujukan kepada kelompok teroris Santoso berhasil ditangkap. Senjata dan peluru yang ditemukan, menurut Kepala Operasi Tinombala 2016, Brigjen Polisi Rudi Sufahriadi, sama persis dengan yang digunakan oleh kelompok teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Kenapa kelompok Santoso terkait dengan Filipina? Karena kita temukan dalam penangkapan, dalam penangkapan kelompok ini beberapa waktu yang lalu, di kelompok ini terdapat senjata-senjata yang memang berasal dari sana. Yang kedua, kita memang melakukan penangkapan orang yang masuk senjata dari sana. Data detailnya saya nggak boleh rinci di sini, tapi yang jelas senjata-senjata dari sana kalibernya tidak ada di sini yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Kalibernya besar. Dan pelurunya kita temukan, senjatanya kita ketemukan. Itu persis sama dengan yang dibuat di sana. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan perburuan terhadap kelompok teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah menjadi penting. Alasannya, menurut Tito, karena Santoso dijadikan simbol perlawanan oleh jaringan-jaringan radikal. Dulu kelompok-kelompok ini bermainnya di kota. Tahun 2007, 2006, mereka bermainnya di kota. Sehingga kita bisa lakukan penangkapan saat itu. Nah sekarang mereka sudah bermain di hutan. Nah yang perlu diwaspadai, kenapa nih Santoso menjadi sangat penting? Karena dia ini disimbolkan oleh jaringan-jaringan radikal ini sebagai simbol perlawanan. Meski diakui sulit menangkap kelompok teroris pimpinan Santoso yang berada di wilayah hutan dan pegunungan, Tito Karnavian meyakini kelompok bersenjata itu bisa dilumpuhkan dalam waktu dekat karena anggota serta persenjataan dan logistik mereka telah berkurang. Tim Liputan Metro TV. Tim Satgas Tinombala 2016 merilis daftar pencarian orang terbaru terkait dengan kelompok Santoso. Kepala Daerah Operasi Tinombala 2016, Brigjen Polisi Rudi Sufahriadi mengatakan terdapat 29 orang yang 3 diantaranya adalah wanita dalam DPO yang baru dirilis. DPO ini yang tadinya 41, setelah Operasi Tinombala ini sudah 10 yang meninggal dunia dan 2 tertangkap selama Operasi Tinombala. Artinya DPO sekarang sudah berjumlah 29 orang. 29 orang itu terdiri dari 3 wanita, 26-nya laki-laki semua. Di antaranya Santoso, Basri, dan kawan-kawan. Kalau rekan-rekan melihat, kami sudah buatkan DPO-nya ini. Nah, ini dia. Ini DPO-nya. Nanti ini akan kita sebar kepada masyarakat bahwa ini DPO terakhir jumlah rekan sekalian. Inilah DPO-nya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memastikan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA berjalan lancar. Nantikan sesaat lagi.